Please subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kita sama dapat hadir di dalam acara kita seperti biasa, tausiah subuh setiap hari Ahad. Dan ini adalah pekan yang pertama, artinya kita akan membahas tentang akidah ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kita sering mendengar kata-kata batal. Batal ya? Batal sholatnya, batal wudhunya. Nah, itu berkaitan sama ibadah. Nah, ternyata ada juga yang disebut dengan batalnya syahadat. Jadi kita sudah bersahadat ini, itu dianggap batal. Apa itu batal? Batal itu artinya urung bahasa kitanya. Tidak jadi, tidak sah. Jadi arti batal itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum. Itu batal dan tidak sesuai dengan hukum syariat. Jadi batal ya, tidak sah. Nah, dengan kata lain disebut dengan tidak sah. Nah, ketidaksahan atau batalnya suatu perkara itu termasuk di dalamnya masalah akidah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, batalnya syahadat itu yang ironinya adalah terkadang kita tidak menyadari. Termasuk dengan puasa misalnya, kita kadang-kadang tidak nyadari puasa kita ini batal, kita tidak nyadari sholat kita ini batal, kita tidak nyadari wudhu kita ini batal. Itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, apalagi dengan keyakinan, dengan keimanan. Karena kenapa? Iman, yakin kan ada di sini, Pak. Tidak pacak dia tunjuk menian, bukan nyingok dari pecinya, bukan nyingok dari salnya, bukan. Wah, hebat tuh iman bapak itu, pakai jubah terus dia ke masjid, ada kayak ini. Nah, hebat bapak itu salnya panjang nian, tidak, bukan dari situ. Yang namanya keimanan itu tercermin pada akhlaknya yang didasari dari ibadahnya. Kalau keimanan seseorang itu baik apabila akhlaknya baik dan ibadahnya baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan syahadat batal ini perlu kita ketahui. Memang kita sampaikan ada yang kita dapat sadari syahadatnya batal, ada yang kita tidak sadari. Contoh Bapak sekalian, ada yang kita tidak sadari itu adalah ketika kita melakukan perbuatan itu ada nilai riyaknya, nilai ujub. Apa arti riyak? Apa arti riyak? Sombong. Kalau ujub? Sombong tak dipuji. Nah, sebenarnya sama, riyak dengan ujub itu sama. Cuma kalau riyak dari sisi perbuatan, kalau ujub dari sisi hati. Yang mana dia omongkan dengan riak itu dari segi perbuatan. Nah, cak kata Pak Paikri tadi, dia nak dipuji oleh wong. Woi, bolehlah, hebatnya dia tuh, taatnya dia tuh. Nah, ngajinya bagus. Apalagi kalau umpamanya dia sholat, woi, pakamnya, panjangnya, medoknya, dia, Allah Akbar. Nah,
lamunian sholatnya. Cuma kalau dia sholatnya dewek-dewekan kilap, bukan lagi kilap tapi super kilap. Ya, bacuannya cuma dibaca Fatihah ya. Ayat-ayat lain tidak dibaca. Cuma kalau umpamanya dia lagi sholat depan rami, nah baru lama sholatnya udah panjang bacanya, diusuk penyoniat Allah. Nah itu perbuatan, ya kan? Tapi kalau dikatakan dengan ujub itu dia dari sisi hati. Nah jadi ujub ini sombong. Aku nilai yang paling belaga. Aku nilai yang paling alim. Aku nilai yang paling pintar. Nah itu dari segi hati dia. Nah ini ketika kita bersikap demikian, riya atau ujub itu sudah membatalkan syahadat kita. Karena kenapa? Ketika kita riya, artinya kita ini berbuat bukan untuk Allah. Ujub itu artinya tidak jauh beda dengan kita namanya setan. Bapak Ibu, sebelum dunia ini ada, ya, Nabi Adam dengan setan itu sama-sama dalam surga. Tapi bukan surganya untuk umat Islam kan, bukan surganya untuk umat Muhammad bukan. Ya, surganya Nabi Adam dulu adalah kira-kira di terasnya surga. Nah, masih di terasnya itu tuh. Nah, jadi dapat dikatakan setan ini rewangnya dengan Nabi Adam di surga waktu itu. Pada suatu ketika Allah memerintahkan kepadanya, wahai setan, wahai iblis, ya, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujud maksud di situ adalah hormati. Nah, hormati Nabi Adam. Kata setan, aku tidak galak. Ngapa tidak galak? Ana khairu minhu. Khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Lebih bagus aku. Nah gara-gara suko inilah. Gara-gara suko inilah. Sebagaimana pembahasan kita kemarin, yang namanya setan itu kalau dari nilai syahadatnya, dari nilai keyakinan, mereka tuh lebih dari kita. Mana? Kalau soal amalan lebih daripada kita. Cuma siko itulah. Oleh karena dia ngaku lebih hebat, lebih bagus, makanya dia terusir dari surga. Ya. Jadi batalnya syahadat yang pertama adalah dikarenakan riya ataupun ujub. Yang kedua yang membatalkan syahadat itu adalah kita bertawakal bukan kepada Allah. Apa ditawakal? Apa ditawakal? Berserah diri. Namun perlu ditambahkan yang namanya tawakal ini itu urutan nomor 3 setelah usaha dengan doa. Jangan cuma dapat tawakal baik hari-hari di masjid tulah begali dah tidak baca juga model itu. Nah jadi dia harus ada pertama usaha dulu. Usaha dia sudah lakukan, doa dia sudah mintakan, baru tawakal. Ada. Jadi ada usaha dari kita dulu. Tidak baca kita nak doa baik, misalkan nak bermunajat beda bisa. Nah setelah usaha, lah sudah kita gawekan mati-matian, kita sudah bahasanya tuh peras keringat banting tulang. Ada. Kemudian kita doa, ya Allah selamatkanlah aku ya Allah. Dan pada akhirnya kita bertawakal dengan Allah, kuserahkan kepadamu ya Allah galau-galau. Ada. Nak berhasil aku nak tidak, kuserahkan engkau ya Allah. Aku ya Allah nak tes hari ini ya Allah. Nah itu. Nah sementara yang namanya tawakal ini itu adalah terakhir yang kita lakukan. Boleh jadi ketika kita minta sesuatu, ketika kita mengusahakan sesuatu dan itu tidak berhasil, bukannya Allah tidak ngabulkan doa.
Bukannya Allah tidak sayang sama kita, justru Allah sayang dengan kita. Jadi sekali lagi yang nomor 2 ini bertawakalnya hanya kepada Allah. Jadi kalau tidak, batal syahadatnya. Yang ketiga, batalnya syahadat itu dikarenakan kita ingkar nikmat. Bapak Ibu, yang namanya nikmat Allah itu, kita ini kadang-kadang Pak, ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil, ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang kita tidak sadari, ada nikmat yang kita minta, ada nikmat yang kita tidak minta. Sadar ya, model yang 3 macam itu Pak. Ada yang kita minta, ada yang kita tidak minta nikmat itu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari nikmat itu yang Allah berikan kepada kita. Dosa jauh-jauh Pak, terhadap diri kita ini baik, ya. Dari pucuk ini baik Pak, banyak nikmat Allah dengan kita ini, ya. Mata Pak, mata di sekitar mata ini banyak lemak. Kalau misalnya kati mata ini kati lemaknya Pak, meleleh mata kita ini. Itu baru di mata. Di kuping sedemikian rupa Pak, kuping ini. Ngapa kuping ini arahnya ke depan sini Pak? Ngapa lah? Ngapa Allah itu tidak ngarahkannya ke bocor? Nah, kalau hujan repot, karena itu Pak. Ngapa lubang hidung kita 2 Pak? Ngapa nak ngadap ke bawah? Nah, ngadap ke bocor repot Pak gitu. Begitu seterusnya, begitu juga di dalam mulut kita ada gigi Pak, kita ada lidah. Itu nikmat kan? Pernah tak Bapak sekalian ngomong, alhamdulillah ya Allah, aku tunjuk lidah? Pernah tak? Pernah tak? Jujur pernah tak? Apalah tidak pernah. Ada ya Allah, aku punya lidah. Ada ya Allah, aku punya gigi. Ada tak? Nah, ketika lidahnya itu kena sariawan, baru terasa nikmat itu. Betul. Aduh, ya Allah, gigi ya Allah. Pernah tak ngomong ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku dijuk gigi dengan sempurna? Ada tak? Ketika gigi sakit baru. Nah, akhirnya ketika segala hal itu hilang, baru terasa. Cak kata Rama Irama, kalau sudah tiada, baru terasa. Baru terasa Pak. Benar kira-kira? Om Sidik? Nah, lah hilang baru terasa, dak katik baru terasa. Itu namanya nikmat. Nah, sekarang tidak sekedar itu, Pak. Diingatkan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu nak disyukuri. Ya, napas Pak. Nah, sekali lagi napas. Saya pengen nyontohkan napas itu. Bapak Ibu sekalian, pernah kan ingat mau di oksigen nih? Ada oksigen itu ya. Setabung itu Pak, tabung kecil itu untuk wong nyelam itu Pak, cuma paling lama 1 jam setabung itu, ya. Itu harganya paling kecilnya 100.000 setabung itu, dipakai sejam. 100.000 kita ini 24 jam, ada. Kalau 100.000 dikali 24 berapa? Susah nih, itu baru dikali sehari. Belum nak dikali seumur kita ini Pak. Galak dia. Kemudian 3 miliar aku minta jantungnya. Kunjung 4 miliar aku minta hatinya. Nah, tidak bukan hati yang tano lope itu bukan. Ya hati yang disebut hati itu adalah hati secara fisik ini lah ada. Nah itu. Kalau jadi kita ini sebenarnya kayo kita nih, badan kita nih baik, ya tak? Nah, sekali lagi ya sekalian, ini nak disyukuri. Belum yang lain-lain itu. Di dalam badan kita nih baik, banyak nikmat Allah yang nak kita syukuri. Tapi banyak wong yang tidak bisa bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Nah, apakah ayatnya? Jika engkau bersyukur, maka Allah akan tambah, dan jika engkau ingkar, maka siksaku amatlah pedih. Nah, tapi pernah tak Bapak sekalian?
Ya Allah, aku nih sudah bersyukur ya Allah aku nih. Tapi ngapo tidak ditambah-tambah nikmat aku nih? Pernah tak terasa? Pernah tak terasa? Atau boleh jadi ketika kita sudah bernikmat bukannya nambah malah berkurang. Sebaliknya, pernah tak terasa itu? Saya ulangi lagi. Pernah tak kita sudah merasa bersyukur kepada Allah, tapi rezeki kita tidak ditambah-tambah? Yang lebih parah lagi, kita bersyukur kepada Allah, malah rezekinya berkurang. Apa salah dengan ayat itu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak salah, tidak. Boleh jadi cara syukur kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya tak? Banyak bersyukur, tapi tidak tahu cara bersyukur. Salah cara bersyukur. Contoh, sekian tahun kepengen berumah tangga, ada sekian tahun tidak punya turunan, minta nian dengan Allah supaya dapat turunan. Dapatlah Pak Siko. Ujung-ujungnya apa Pak? Dia bersyukur dengan Allah itu. Dia ngomong, dia bersyukur dengan Allah itu. Walhasil dia ngundang organ tunggal 7 hari 7 malam. Kira-kira Pak, salah tak cara syukur model itu? Salah. Aku sudah Allah, aku pengen ngundang orkes 7 hari 7 malam. Atau lagi Pak, kapan lah ya Allah dapat cucung ini? Tuh dapat cucung. Saya pernah kejadian itu Pak, aku tanya. Jadi ada jemaah kami waktu yang di rumah di sana dulu, dapat cucung Pak, dan senang benar Pak. Aku tanya, Mas atau kapan lah akikah? Kaki Ustaz, kaki tadi kompromi gitu dulu. Ya kita perlu tak nanya tiap hari ya dah. Besok aku tanya lagi. Lusonya aku tanya lagi. Belum Pak Ustaz. Dah tanya lagi Pak beberapa hari kemudian. Terakhir Pak, waktu setelah berapa waktu kemudian, hampir kurang lebih 2 minggu, dia ngomong. Sebab namanya bersyukur dengan kehadiran seorang anak itu, kalau syariatnya adalah akikah kan, pertama akikah. Ujungnya apa? Kaki Pak Ustaz katanya sekalian nak marhabannya baik. Oh ya sudah dapat kan. Nah, sementara Bapak Ibu sekalian, kalau nak pilih-pilihan, kalau nak sesuai syariat, kalau kita memang bersyukur dengan Allah itu akikah dulu. Akikah itu cuma modal kambing baik. Nak dibagi mentah jadi, nak dibagi masak jadi, nak dibagi secara lengkap jadi. Sekarang ini tinggal telepon baik sekarang. Nah, kalau tidak galak repot, minta akikah paket A. Paket A harganya 2.500.000. Itu daging mentah. Nak paket B-nya lah dipotong tuh. Lah dipotong kan tinggal makan baik. Paket C-nya kotaknya tidak cuma ada kambing, ada ayamnya, ada buahnya, lengkap. 3,5 juta. Tinggal telepon sekarang. Nah kalau nak merhaba silakan kaki. Merhaba itu adalah tradisi kita baik. Tidak apa-apa. Atau boleh jadi merhaba dengan akikah di satu ke paginya kita akikahkan. Akikah kita paginya kita potong kambing, lanang duiko, betina siko. Itu juga tidak mutlak. Tidak mutlak, Pak. Tidak mesti nak dua nian kalau lanang. Ada jemaah kami juga. Tanya mana lah aku nih? Aku pengen akikah cuma pacak beli siko kambing. Ya sudah ada apa-apa tuh. Tidak mesti. Tidak lagi tidak ngapa-ngapa. Nah kalau misalkan ada duiko, paginya dipotongkan kambing, ya ada. Malamnya merhaba, jadi baik, tidak masalah. Ada. Nah yang jadi hal ini kadang-kadang mengedepankan merhaba dan akikah tidak dilakukan. Walaupun memang Bapak-Ibu sekalian, memang ada khilaf ini ya, ada dua pendapat. Ada mungkin merhaba itu boleh sampai kapan baik, bahkan lah mati pun boleh diakikahi. Namun ada pendapat lain, akikah itu tidak. Yang namanya akikah itu cuma 3 waktu. Diberi kesempatan usia 7 hari. Tidak sempat 7 hari, 14 hari. Tidak sempat 14 hari, 21 hari. Ini kata Imam Syafi'i ini. Kalau lebih dari 21 hari sudah dianggap tidak galak laksanakan itu. Tidak berdosa, tidak berdosa. Nah jadi ada cerita yang tadi itu, kita sekalian marhaba baik.
Jadi dilaksanakanlah hampir nak 3 bulan budak tadi. Jadi merhabakan, kemudian dia juga akikah ya. Oke lah, barangkali dia nurut pendapat yang sikoknya. Kemudian dia ngomong lagi, tak kakek siang nggak ada acara lagi. Acara apa katamu? Mohon maaf sekalian ya, dia ngomong acaranya niklat apa namanya tuh? Wayang. Kuda lumping. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Ini termasuk syukur yang bukan lagi salah, ini adalah sangat-sangat salah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya. Di ngantenan, di merhaba budak, di sunatan budak, manggil budak. Ada di sini. Ada ganti ya. Nah, dak salah yang itu. Itu adalah tidak kemusyrikan. Ya. Uang kuda lumping, kan ada nyanyian kuda lumping ini. Kuda lumping itu jalannya miring, makannya piring, makan kaki, makan beling. Pak. Kalau manusia normal tak kati, Pak, tak bisa itu tuh. Ini makan belingnya, semprong lampu tidak makannya. Mendekati hewannya. Betul agak gitu. Nah, ku tanya, Mas, berapa atau kuda lumping itu, Mas? 3 juta lebih ya tuh. Ya Allah, Mas. Ya anu eta artinya gitu tuh menghibur masyarakat baik. Wih kata menghibur masyarakat tidak mah itu. Bentuk terima kasih dengan masyarakat itu tidak mah itu. Men kamu nak terima kasih dengan masyarakat atau gue duit 3,5 juta itu pecahkan jadi duit 20 ribuan. Masuk ke amplop. Unjuk ke dengan panitia ya. Aku rasa senang ibu-ibu. Pernah kira gue? Nah, lebih senang lah model mah itu. Nah, pacak beli minyak. Di satu sisi, Pak, ketika kita manggil itu, Pak, yang dipanggil itu setan, Pak. Enggak kan? Nah, itu kesurupan uang tuh. Kesurupan. Jadi bukannya malah bersyukur, malah justru mendatangkan kekufuran, kemusyrikan bahkan. Usaha lagi nak bersyukur dengan Allah, makanya bukannya ditambah, jadi nikmat itu jadinya berkurang, malah kadang-kadang bukan berkurang baik, bahkan nikmat itu akan membuat kita nyesal. Apa nyesal? Ini contoh nyesal, Pak. Allah beri nikmat, nyesal, ya Allah Tuanku, aku nisaro ya Allah, begawi ini sepeda tak ganti, motor rak ganti, coba ya Allah aku nunjuk motor ya Allah. Nah, kemudian Allah nunjuk motor, Allah mudahkan mak mano cara jalannya, Allah nunjuk motor. Nah, atau anak kita sekolah susah ya Allah, anak aku nak sekolah ya Allah, nak ngantar susah, aku biarlah ya Allah punya motor ya Allah juk siko. Dapatlah Pak motor untuk anak sekolah tadi. Senang gitu Pak. Cuma oleh karena tidak pernah dia bersyukur dengan Allah ini tadi itu, dia sudah bersyukur dengan Allah Pak. Tapi walhasil tekabar Pak. Tekabar anaknya ini serempet wong. Anak aku motor kemarin. Akhirnya yang pertama tadi disyukuri, akhirnya nyesal dengan nikmat Allah tadi. Maka saya katakan, bersyukur dengan Allah itu adalah suatu kewajiban kita, tapi dengan cara yang benar. Nah, apalagi dalam bahasan kita ini, kalau kita ingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tadi, Allah memberikan ancamannya. Sesungguhnya azabku amatlah pedih. Na'udzubillah min. Nah, yang dapat membatalkan syahadat kita. Makanya mudah-mudahan syahadat kita yang kita perbaharui dalam sehari semalam 9 kali dalam sehari semalam ini mudah-mudahan akan menguatkan kita, dan insya Allah tidak akan menjadikan kita batal dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan. Yang pertama riya ataupun ujub, yang kedua tadi bertawakal bukan kepada Allah, yang ketiga mengingkari nikmat Allah. Nah, kami kira demikian, tidak kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Jam 6 lewat 5 menit.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.